Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nabila dengan NIM 212111228 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Dalam video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Fikih Siasah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendekatan kajian fikih siasah serta perkembangan kajian fikih siasah. Yang pertama yaitu ada pendekatan kajian fikih siasah. Nah, ada 3 pendekatan dalam mengkaji Islam, yaitu yang pertama, pendekatan normatif. Pendekatan normatif itu diasumsikan bahwa memahami kajian politik dalam Islam tidak bisa dilepaskan dari disiplin yang sangat dominan, yaitu fikih. Yang kedua, ada pendekatan sosiohistoris. Pendekatan ini menggabungkan 2 pendekatan, yakni sosiologis dan sejarah sebagai sebuah cara pandang. Yang ketiga yaitu pendekatan filosofis. Nah, pendekatan ini melihat kandungan nilai atau substansi dalam setiap formasi politik Islam. Yang selanjutnya yaitu perkembangan kajian fikih siasah. Yang pertama ada periode klasik. Perkembangan fikih siasah pada periode ini dimulai pada masa Daulah Bani Abbasiyah al-Muwardi. Dalam Ahkam al-Sultaniyah memasukkan unsur agama dalam teorinya. Katanya, segi politik negara itu memerlukan 6 sendi utama. Yang pertama, agama sebagai sendi pokok bagi kesejahteraan dihayati oleh penduduk dan dijaga bersama. Yang kedua, hukum ditegakkan penguasa secara besar sehingga orang yang zalim tidak sewenang-wenang dan orang yang lemah tidak merasa teraniaya. Yang ketiga, keadilan ditegakkan secara menyeluruh sehingga tercipta keakraban. Yang keempat, keamanan dirasakan secara merata membuat rakyat menikmati ketenangan batin. Yang kelima, kesuburan tanah yang berkelanjutan. Yang kedua yaitu ada periode pertengahan. Nah, pada periode ini ditandai dengan hancurnya dinasti Abbasiyah di tangan tentara Mongol pada tahun 1258 Masehi. Tokoh yang mengalami langsung kemunduran Islam adalah Ibnu Taimiyah. Pemikiran politiknya tergambar dalam kitabnya seperti Al-Siyasah Al-Syar'iyah fi Islah Al-Ra'i wa Al-Ra'yati, Majmu' al-Fatawa, dan Minhaj al-Sunnah. Ini mempunyai pemikiran politik yang berbeda dengan pemikir Sunni lainnya di mana ia tidak memandang imamah sebagai kewajiban syar'i, tetapi hanya sebagai kebutuhan praktis saja. Yang ketiga ada periode kontemporer. Periode ini ditandai dengan penjajahan bangsa Barat kepada umat Islam dan mereka mengembangkan politik dan pengaruh kebudayaan mereka yang sekuler. Nah, pemikiran Muslim dalam hal ini ada yang mengikuti dan mengadopsi cara dan budaya mereka. Ada yang anti terhadap budaya dan faham sekulerisme dan ada yang mengambil yang sesuai dengan nilai ajaran Islam dan membuang yang tidak cocok dengan hal Islam lainnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.